Halo, di sini saya akan mempresentasikan Essential of Leadership. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rosni, NIM 010112300257. Yang pertama, kita akan menjelaskan explain the human resource management process and the legal framework that governs it. Yang pertama ada human capital. Human capital adalah orang-orang yang relevan dengan pekerjaan, pengetahuan, keterampilan, nilai ekonomi, dan kemampuan ide, energi, dan komitmen. Yang kedua ada human resource. Human resource management adalah proses menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja berbakat. Pertama, human resource management process memiliki 3 tugas dalam manajemen sumber daya manusia. Biasanya dijelaskan yang pertama ada attracting a quality workforce. Di situ ada human resource planning, recruitment, and selection. Yang kedua ada developing a quality workforce. Ada employee orientation, training, and development, and performance management. Yang ketiga ada maintaining a quality workforce. Di situ ada career development, work-life balance, compensation and benefits, retention and turnover, and labor management relation. Human Resource Management Process, yang pertama ada person job fit, itu adalah kesesuaian orang pekerjaan, adalah sejauh mana pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan karakteristik pribadi seseorang konsisten dengan persyaratan pekerjaan mereka. Yang kedua ada person organization fit, yaitu adalah sejauh mana nilai, minat, dan perilaku individu konsisten dengan budaya organisasi. Yang selanjutnya ada strategi human resource management. Yang pertama ada strategi human resource management, sumber daya manusia, strategi pengolahan memobilisasi manusia modal untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Yang kedua ada employee value proposition, itu adalah nilai karyawan proporsi, adalah paket peluang dan penghargaan yang membuat orang-orang yang beragam dan berbakat ingin menjadi bagian dan bekerja keras untuk organisasi. Laws protection against discrimination. Yang pertama ada job discrimination, yaitu adalah ketika seseorang ditolak pekerjaan atau penugasan kerja karena alasan yang tidak relevan dengan pekerjaan. Yang kedua ada equal employment, itu adalah persyaratan bahwa keputusan ketenaga kerjaan dibuat tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, etnis, asal negara, kemampuan fisik, atau agama. Yang ketiga ada affirmative action, itu adalah sebuah upaya untuk memberikan preferensi dalam pekerjaan kepada perempuan, anggota kelompok minoritas yang secara tradisional kurang terwakili. Yang terakhir ada bona fide acceptable qualification, itu adalah kriteria pekerjaan yang dibenarkan oleh kapasitas untuk melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya ada employment issues controversies. Itu di situ ada yang pertama sexual harassment, yaitu adalah perilaku yang bersifat seksual yang mempengaruhi situasi pekerjaan seseorang. Yang kedua ada comparable work, itu adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan yang sama pentingnya harus dibayar pada tingkat sebanding. Yang ketiga ada independent contractor, itu adalah dipekerjakan sesuai kebutuhan dan bukan merupakan bagian dari tenaga kerja permanen organisasi. Yang keempat ada permatemps, itu adalah pekerjaan yang dikerjakan dalam status sementara untuk jangka waktu yang lama. Yang terakhir ada workplace privacy, itu di tempat kerja adalah hak atas privasi saat bekerja. Yang kedua, kita akan membahas identify how manager help organization attract a quality workforce. Human resource planning itu perencanaan kebutuhan staf dan mengidentifikasikan tindakan yang harus diisi kebutuhan-kebutuhan itu. Okay. The foundation of human resource planning is jobs analysis
pekerjaan mempelajari dengan tepat apa yang dilakukan di dalam suatu pekerjaan dan alasannya. Jobs analysis provides information for developing itu ada dua. Yang pertama, job description adalah merinci tugas dan tanggung jawab pemegang pekerjaan. Yang kedua ada job spesifikasi itu mencantumkan kualifikasi yang dibutuhkan pemegang pekerjaan. Rekrutmen proses. Perekrutan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menarik sekelompok pelamar kerja yang berbakat. Rekrutmennya yang pertama ada external recruitment, itu mencari pekerjaan pelamar dari luar organisasi. Perekrutan sosial adalah tempat pekerja menelusuri situs media sosial untuk mencari calon kandidat pekerjaan. Internal recruitment, mencari pelamar pekerjaan dari dalam organisasi. Yang ketiga ada traditional recruitment, itu adalah berfokus pada penjualan pekerjaan dan perorganisasi kepada pelamar. Yang terakhir ada realistic job previews, itu adalah memberi kandidat pekerjaan semua informasi terkait tentang pekerjaan dan organisasi, baik positif maupun negatif. Selanjutnya ada realistic job review. Yang pertama ada selection take quiz. Itu adalah memilih individu untuk dipekerjakan dari sekelompok pelamar kerja yang memenuhi syarat. Yang kedua ada reliability and validity. Reliability adalah sesuatu perangkat seleksi berulang kali memberikan hasil yang konsisten. Sedangkan validity berarti bahwa skor para perangkat seleksi menunjukkan adanya korelasi dengan kinerja pekerjaan di masa depan. Selanjutnya ada interview ins and outs. Yang pertama ada unstructured. Dalam wawancara tidak terstruktur, pewawancara tidak bekerja berdasarkan daftar pertanyaan formal yang telah ditetapkan sebelumnya yang ditanyakan kepada semua orang yang diwawancarai. Yang kedua ada behavioral, itu perilaku wawancara menanyakan pelamar kerja tentang perilaku masa lalu. Yang ketiga ada situasi wawancara menanyakan pelamar kerja bagaimana mereka akan bereaksi dalam situasi tertentu. Selanjutnya ada employment test. Yang pertama ada biodata method. Metode biodata mengumpulkan informasi tertentu yang berkolerasi dengan prestasi kerja yang baik. Biografis telah terbukti. Yang pertama ada value judgment, aspiration, motivation, attitudes, dan experience. Yang selanjutnya ada assessment center, itu adalah penilaian pusat memeriksa bagaimana calon pekerja menangani situasi kerja simulasi. Yang ketiga ada work sampling, itu adalah sampel kerja. Pelamar dievaluasi saat melakukan tugas kerja sebenarnya. Oke, yang ketiga ada identify how manager help organization develop and quality workplace. Onboarding and socialization. Onboarding or orientation membiasakan karyawan baru dengan organisasi tersebut, misi dan budaya pekerjaan mereka, dan rekan kerja dan pertunjukan harapan. Training and development. On the job training, yang pertama adalah job rotation. Dalam rotasi pekerjaan, orang berpindah tugas untuk mempelajari banyak pekerjaan. Yang kedua ada coach. Pembinaan terjadi ketika seorang karyawan yang berpengalaman menawarkan nasihat kinerja kepada rekan kerja yang kurang berpengalaman. Yang ketiga ada mentoring, itu pendamping menugaskan karyawan baru dan karyawan yang baru berkarya sebagai anak didik kepada karyawan yang lebih senior. Yang terakhir ada reverse mentoring, itu adalah mentoring terbalik. Karyawan yang lebih muda membimbing senior untuk meningkatkan keterampilan teknologi mereka. Of the job training itu adalah manajemen development. Pengelolaan pengembangan adalah pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam proses manajemen. Performance management. Performance management system menetapkan standar, menilai hasil, dan merencanakan peningkatan kinerja. Performance assessment itu
Performance assessment or performance review adalah proses mengevaluasi kinerja secara formal dan memberikan umpan balik kepada pemegang pekerjaan. Trade-based performance assessment. Graphic rating scale menggunakan daftar ciri atau karakteristik untuk mengevaluasi kinerja. Behavior-based performance assessment itu ada behaviorally anchored rating scale. Itu menggunakan deskripsi spesifik tentang perilaku aktual untuk menilai berbagai tingkat kinerja. Ada terus yang kedua ada regency bias effervescence, itu adalah menekankan perilaku terkini ketika mengevaluasi kinerja individu. Yang ketiga ada the critical incidence technique, itu mencatat perilaku kerja karyawan yang efektif dan tidak efektif. Result-based performance assessment. Yang pertama ada leniency, adalah kecenderungan untuk memberikan penilaian kinerja yang lebih tinggi kepada karyawan daripada seharusnya mereka terima. Yang kedua ada multi-person comparison, itu membandingkan kinerja seseorang dengan kinerja orang lain. 360 degree feedback, itu adalah meliputi atasan, bawahan, rekan sejawat, bahkan pelanggan di dalam proses penilaian. Oke, yang keempat kita akan membahas identify how manager help organizing, maintain and quality workplace flexibility and work-life balance. Work balance adalah keseimbangan kehidupan kerja melibatkan penyeimbangan tuntutan karir dengan pribadi dan family kebutuhan. Terus ada compensation and benefits. Base compensation adalah gaji atau per jam upah dibayarkan kepada individu. Yang ketiga ada merit pay system, itu adalah merit pay awards pay meningkatkan secara proporsional untuk kinerja kontribusi. Stock ownership and stock option, itu ada employee stock ownership plans, itu membantu karyawan untuk membeli saham di perusahaan tempat mereka bekerja. Yang kedua ada stock option, itu memberikan hak untuk membeli saham dengan harga tetap di masa depan. Benefits. Benefits ada 3, yaitu employee benefits adalah berbentuk kompensasi non-moneter seperti asuransi kesehatan dan program pensiun. Yang kedua ada flexible benefits, itu ada program memungkinkan karyawan untuk memilih dari berbagai pilihan tunjangan. Yang ketiga ada family friends benefit, itu membantu karyawan mencapai keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Labor management relation, itu ada 3. Yang pertama ada labor union, adalah organisasi yang menangani pekerja atas nama kolektif pekerja. Yang kedua ada labor contract, adalah perjanjian formal antara serikat pekerja dan pemberi kerja mengenai ketentuan kerja bagi anggota dan serikat pekerja. Yang ketiga ada collective bargaining, itu adalah proses negosiasi, administrasi, dan interpretasi kontrak kerja. Yang terakhir ada retention and turnover. Yang pertama ada employee assistance programs, itu membantu karyawan mengatasi tekanan dan masalah pribadi. Yang kedua ada early retirement incentive programs, itu adalah program menawarkan insentif keuangan kepada pekerja untuk pensiun dini. Yang ketiga ada termination, itu adalah pemecatan paksa seseorang. Yang keempat ada employment at will, itu artinya pegawai dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan alasan apapun. Yang terakhir ada wrongful discharge, itu adalah doktrin yang memberikan perlindungan hukum kepada pekerja terhadap pemecatan yang bersifat diskriminatif. Oke, segitu saja dari pembahasan saya. Sekian, terima kasih.